Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini hari yang baru, tubuh yang diberkati. Semua kita bersama-sama bersyukur karena di dalam Yesus kita bersuka cita, dibenarkan, diselamatkan, diampuni, disembuhkan, disehatkan. Yuk bersama-sama kita dengar pujian ini. Dan kalau bisa ikut nyanyi, puji Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Yes. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kami angkat dua tangan dan berkata, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sertai kita semua. Tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Hatiku tetap menyembah, jiwaku selalu percaya, mulutku ucapkan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah gagal menolong dan bahkan menyelamatkan kita. Haleluya! Meskipun apapun yang kita alami, percaya deh, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewat
melewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku, dan Anda semua tidak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus setia, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yeay! Walau 1000 rebah di sisi kiriku, Tuhan Yesus tetap penolongku, penolong kita. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Bapak Ibu terkasih, Pastor menyapa yang ada di online, IHS Media, IHS Jemaat, IHS Church yang ada di TikTok, YouTube, dan Facebook. Sekarang saatnya Pastor akan membagikan Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan roh yang menyala-nyala dari Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu yang hidup, berkuasa, dan selalu sanggup untuk menolong kami dan menjadi teladan dan menjadi kesukaan kami. Amin. Puji Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Tuhan Yesus meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kesaksian itu nyata. Kesaksian orang percaya itu hidup. Firman Tuhan yang tertulis dalam Bible ini berkuasa. Seperti bagaimana banyaknya kesaksian-kesaksian, ini saja yang baru-baru saudaraku, ada 1803 kesaksian kesembuhan yang sudah masuk ke Pastor Andy Simon. Mungkin bisa lebih yang tidak masuk. Ada 1803 kesaksian yang sudah masuk. Beberapa yang sudah muncul di thumbnail itu
Bahkan yang masuk kesaksian ini tentang kesembuhan oleh kuasa kasih Tuhan Yesus bukan dari orang Kristen atau Katolik saja. Non-Kristen, non-Katolik banyak yang mencet, banyak yang menyampaikan, banyak yang bersaksi. Bagaimana lewat doa hamba Tuhan, tubuhnya diberkati, keluarganya sehat. Katakan ada satu ibu yang di cover thumbnail ini, dia bersaksi bagaimana setelah didoakan saudaranya yang kakinya bengkak itu mengecil, kempes. Ibu ini berhijab, tetapi dia meminta dengan kasih dan kerendahan hati tentunya, supaya kita sesama manusia tidak membeda-bedakan, tolong menolong, bantu membantu. Dan dalam hal ini Pastor Andy mendapat kesempatan membantu mendoakan. Dan banyak lagi seperti yang ada di cover Bapak Peri Mawengkan. Suatu hari Pastor berjalan ketemu di pinggir jalan dan dia ada sakit semacam komplikasi. Dan berkesempatan tumpang tangan dan kesaksiannya, dia berkata, di saat itu juga dia cek kesehatannya, dia pulih. Dan masih banyak lagi. Ada yang kesaksian seperti sudah bisa kembali berjalan normal. Sebelumnya nggak bisa jalan, didoakan, pulih. Dan banyak lagi saudara-saudara kesaksian itu. Ada di sini kesaksian juga, stroke papa pulih, tumor mama bersih, ya. Bahkan ada yang lucu-lucu, mujizat Tuhan terjadi, gigi palsu yang tertelan keluar secara ajaib lewat doa. Jadi mungkin bagaimana kisahnya saya tidak terlalu mendalami, tapi gigi palsunya ketelan gitu. Dan mungkin secara medis tindakan operasi, tetapi didoakan keluar secara ajaib. Ya. Ada kesaksian setelah minum air doa, mujizat kesembuhan terjadi. Ada kesaksian juga yang sembuh waktu live. Ada yang kesaksian benjolan di leher hilang. Ada juga kesaksian dari pendeta GTM Sulbar, kami menerima mujizat kesembuhan. Ada gangguan pada otak, kemarin minta doa, hari ini sudah langsung suruh pulang karena sehat, membaik, kata dokter. Ada kesaksian pendarahan saya berhenti, hasil lab aman berkat ikut doa live streaming seperti ini. Dan banyak banget, kalau Pastor membaca hampir 2000 ini, banyak banget saudara-saudara, banyak banget ini. Ya, banyak banget ini. Banyak banget kesaksiannya. Jadi ini adalah kesaksian real. Kista ovarium hilang. Berkat doa mujizat terjadi pada anak saya. Kesaksian live minum air doa. Keluar lemak di kerongkongan. Ya, saat beri air kesembuhan, air doa. Adik saya sembuh setelah didoakan Pastor Andy dan kandungannya sehat. Luar biasa. Mujizat doa kesembuhan itu nyata. Setelah didoakan, adik kami kembali ke Papua dalam keadaan sehat. Ini dari Papua. Sembuh total setelah didoakan. Apa ini?
Dia mengalami kesembuhan total. Saya doakan ini sembuh total setelah didoakan. Dan ini semua sudah pernah terposting di story Instagram. Saudara mau kepo-kepoin boleh di story Instagram Pastor Andy. Banyak banget ini. Akhirnya benjolan saya hilang berkat doa Pastor Andy. Ini benjolannya hilang. Udah ya, ini hanya untuk apa? Meneguhkan kehidupan saudara di alam nyata ini, bahwa doa itu masih sanggup menyembuhkan. Dan Tuhan juga senang sekali, seperti Bradway yang keempat tadi, bahwa Tuhanlah sendiri meneguhkan kesaksian-kesaksian kita dengan berbagai tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang diberikan. Jadi iman Kristen atau iman di dalam Bible yang kita yakini, kita hidupi, kita imani, ini betul-betul nyata. Betul-betul nyata. Saya hari ini harus banyak menolak dan harus sampaikan di live streaming ini, mohon maaf. Saya ini terbatas banget, Tuhan yang tidak terbatas. Saya manusia biasa, Tuhan yang berkuasa. Begini, hari ini banyak banget yang meminta pelayanan, baik dari kota Balikpapan sendiri maupun luar kota. Katakan saya contoh, tadi subuh, setelah kita doakan, ada satu keluarga di Balikpapan, rumah sakit umum. Udah kan, sudah kita doakan kan lewat WhatsApp, chat, ya, ucapan doa Pastor kirim. Tapi contoh saja yang terbaru, dia minta supaya Pastor Andy datang juga, bingung juga, konseling juga, bahkan ada juga yang bahkan minta bantuan uang juga, dan macam-macam. Saya di sini tidak bermaksud untuk curhat atau komplain, mengeluh, tidak, tapi saya mau saudara-saudara, di mana engkau berjemaat, di mana engkau bergereja, disitulah engkau meminta pelayanan konseling. Kalau sedang bingung atau misalnya butuh pembesukan, di mana Bapak Ibu berjemaat, katakan di Balikpapan, ya, di situ engkau minta pelayanan pembesukan. Jadi di sini juga saya harus punya etika, tidak boleh main serobot. Karena saya juga pernah merasakan bagaimana menjadi gembala. Kalau kita tahu ada gembala yang lain mendatangi jemaat yang kita gembalakan, itu pasti kurang nyaman. Nah, karena saya pernah merasakan di area itu, saya menghargai betul hamba Tuhan dan gembala-gembala jemaat. Maka kalau sudah seperti itu, minta Pastor Andy datang, besuk. Ada yang sampai sudah mau meninggal, katanya minta mau lihat wajah Pastor Andy Simon. Saya bilang jangan. Kalau misal mau lihat wajah setiap pagi Pastor live streaming itu sudah cukup. Sapanya universal, general. Kalau satu demi satu saya tidak bisa. Apalagi kalau saudara sudah berjemaat di gerejamu. Lain halnya misalnya engkau belum berjemaat atau betul-betul jiwa yang belum diselamatkan. Itu menjadi skala prioritas Pastor Andy. Saya tidak tergoda, tidak terobsesi yang namanya caper-caper sama jemaat-jemaat.
orang-orang di mana engkau digembalakan. Saya justru mendorong saudara-saudara tertanam, berakar, berbuah di gereja masing-masing. Bapak Ibu sekalian, jadi ini sebuah saya harap bisa membangkitkan semangat pelayan Tuhan juga di Balikpapan. Bahwa kesaksian hidup itu penting. Bukan hanya kita pintar berkhotbah, kita pintar berteologi, kita punya gelar akademis, tapi kesaksian hidup penting. Karena pelayanan bukan sekedar berkata-kata. Bukan hanya kita bagaimana dalam tutur bahasa yang semua kelihatan rohani. Saya tidak kelihatan rohani. Saya ini nyeleneh. Pakaian tiap hari celana pendekan, baju kaos, sandal jepit. Tapi barangkali orang melihat kesaksian hidup. Doakan orang sakit, banyak yang mengalami kesembuhan karena dijawab Tuhan Yesus. Saya betul-betul mengalami kesaksian hidup, Bapak Ibu sekalian. Saya punya kesaksian hidup. Dan di sini saya mau sampaikan bahwa dulu saya ini betul-betul bagaimana merintis, aduh susah, dihina orang. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu juga bukan hanya sekedar memberi kesaksian iman, tapi ada kesaksian hidup. Sebentar kita coba lihat ayat-ayatnya. Supaya apa yang saya ngomong ini bukan hanya karena pengalaman saja, tapi pernah terjadi dalam Bible. Saya dulu serba kekurangan, tapi saya tidak mengeluh. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap menjadi orang percaya yang berbuat baik, tidak pelit. Sekarang saya mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya tetap tidak mau pelit. Kalau saya pelit, tolong diingatkan. Karena jujur, banyak orang suka berubah waktu sudah posisi zona nyaman atau sudah posisi baik. Jadi sombong. Doakan saya supaya saya tetap menjadi Andi Simon seperti ini sampai Tuhan panggil saya. Tentu saya sadar kalau Tuhan sudah panggil saya, tidak selamanya cerita itu baik. Pasti ada yang tidak baik juga. Karena hidup ini ada pro dan kontra. Tapi mengenai saya tetap mau menjadi seperti ini. Saya nggak terobsesi dengan orang petinggi, ya, dengan mau orang-orang yang hebat, mau jadi orang-orang apa, tidak. Tetapi kesaksian hidup ini saya betul-betul rasakan. Bagaimana dulu saya yang banyak kurangnya lah. Sekarang Tuhan mulai ubah terus. Dulu melayani kering, sekarang Tuhan melayani kasih anugerah, urapan. Luar biasa. Saya kalau mau ngomongin mau nangis, saudara-saudara. Luar biasa. Dan kesaksian-kesaksian terpampang setiap hari itu real. Dari orang-orang yang langsung menchat. Saya kalau mau cerita banyak. Tapi saya juga mendorong di sini gereja-gereja hamba Tuhan, jemaat hormati Bapak Gembala, Ibu Gembala, pendeta di mana kau digembalakan. Dan gereja-gereja buka pintu, buka hati. Ayo beri kesaksian yang hidup. Hamba Tuhan bukan cuma sekedar kita parlente, pakai jas lagi, emangnya pakai apa? Pakai jas hujan, bukan. Kalau saya mati. Bukan itu saja, tapi betul-betul kita punya kesaksian hidup. Itu yang dibaca, itu yang dilihat, itu yang ditontonkan oleh orang. Hamba Tuhan murah senyum, jangan sombong-sombong, apalagi somse, jangan. Hamba Tuhan jangan pelit-pelit.
Hamba Tuhan jangan teori-teori. Teori jangan ngomong. Giliran disuruh praktek. Contoh misalnya melakukan firman Tuhan, praktek memberi, menabur, memberkati, menolong sesama. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tapi kalau untuk bicara soal teori, harus begini, harus begono. Ayo semua jemaat lakukan. Tapi mengenai dia, tunggu dulu. Saya doa dulu. Nah, ini yang saya lihat. Meskipun nggak semua. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita punya kesaksian hidup juga. Kesaksian hidup itu perlu Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita coba lihat ya, satu bagian di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4. Pasal 4 ayat 32 sampai 37. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Pastor bacakannya firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Firman Tuhan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, perhatikan ya, orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ayo, masih kurang kita sehati dan sejiwa. Kalau di seluruh dunia, di Indonesia, di Kalimantan Timur, Balikpapan, orang percaya hamba Tuhan sehati sejiwa. Wah, keren ini. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya bicara ini, saya teringat juga kemarin ya, dapat kabar dari jaringan doa akan mengadakan kebaktian Natalan. Karena sifatnya gabungan sekota Balikpapan, pendoa banyak sekali. Mereka membutuhkan tempat untuk mengadakan kebaktian. Saya sadar betul bahwa pelayanan itu perlu disupport. Lalu lewat orang yang saya percaya menghubungi, Pastor, bisakah kita bantu mereka? Saya bilang, bisa. Kenapa saya kata-kata yang saya percaya? Karena saya juga melihat banyak orang-orang, maaf tanda kutip, yang memanfaatkan orang lain atau memanfaatkan hamba Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan pernah diajarkan di Timotius, kamu harus mempercaya kepada orang yang bisa atau dapat dipercaya. Jadi kemarin orang yang saya percaya menghubungi saya dan berkata, ini ada komunitas pendoa di Balikpapan, sekota Balikpapan, perlu tempat untuk kebaktian. Apakah Geraha YHS Balikpapan bersedia dipakai untuk kebaktian? Tidak pakai panjang. Oke. Mengenai biaya sewa berapa? Karena mereka menyadari pasti listrik,
maintenance macam-macam. Saya bilang bahwa semua pelayanan Pastor Andy adalah cuma-cuma alias gratis. Dasarnya Matius 10 ayat yang ke-8. Karena saya sudah menerima kuasa kasih Tuhan dengan cuma-cuma, maka saya memberikan pelayanan cuma-cuma, tanpa mahar, tanpa kolekte, tanpa membayar. Sekalipun secara umum perlu untuk diganti, apakah listrik macam-macam, tidak perlu. Pakai gratis. Bahkan saya ngomong sama tim, siapkanlah seperti kita siapkan di hari Minggu. Ada air, ada kopi. Ya, kita cek nanti. Kalau misalnya mereka tidak punya kue, kita siapkan kue seperti hari Minggu. Nanti dikoordinasi. Saya tanya, dia di gereja mana? Dia sebut satu nama gereja yang besar. Sempat bertanya dalam hati, kenapa tidak pakai di gereja yang besar itu? Tapi saya tidak bertanya, tidak perlu saya kepo. Karena kita memberkati, kita tidak perlu kayak detektif Conan. Ya sudah. Ini saudara-saudara, kita itu sebagai orang percaya sehati. Dan kita mau supaya, apa ya, ini luar biasa banget ini. Segala sesuatu yang kita dipercaya, jangan egois. Ya, jangan egois. Betul-betul hidup di dalam kelimpahan seperti di dalam ayat 33. Ya, Kisah pasal 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua, perhatikan, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Melimpah-limpah, Bapak Ibu sekalian, melimpah-limpah. Jadi orang Kristen, orang percaya itu menerima kasih karunia melimpah-limpah. Kasih karunia dalam hidupku melimpah-limpah, hidupmu juga. Maka betul-betul kita hidupi, jangan cuma kita berteori. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa kalau kesaksianmu disertai dengan keteladanan, kesaksianmu disertai dengan wujud nyata. Itu luar biasa banget. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia, ada kata melimpah-limpah. Berarti saya percaya bahwa siapapun yang hidup dalam Yesus, mereka mendapat kasih karunia melimpah-limpah. Berarti ada perubahan. Yang dulu pelit akhirnya menjadi suka, punya kerelaan hati. Jangan berkata-kata roti yang terpecah, anggur yang tercurah, tetapi kita betul-betul harus mau diubahkan. Kerelaan hati. Jadi melimpah-limpah bukan cuma sekedar lip service, tapi betul-betul hidup yang diubahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ini hamba Tuhan punya banyak pengalaman sakit. Ini pertama kali statement saya buat. Sakit yang saya alami, ini statementnya, dalam kasih karunia Tuhan,
seperti ini jerawat loh di muka saya. Maksudnya apa, Pastor? Begini, jerawat datang, tapi 2-3 hari itu berhenti, kering, hilang. Saya hamba Tuhan berkali-kali sakit, tapi saya buat statement tadi seperti jerawat, tidak sampai check-in berhari-hari, itu penyakit di tubuh saya. Sekejap pergi. Sakit di tubuh manusia itu seperti kunci dan gembok. Begitu capek, imun turun, jadi. Begitu ada virus dan tubuh lemah, jadi penyakit. Jadi sakit dalam tubuh manusia itu seperti kunci dan gembok. Jadi siapapun juga punya potensi sakit setiap hari. Tetapi yang saya alami, ini juga kasih karunia melimpah-limpah. Dua tiga hari sakit itu lenyap, pergi. Mungkin saya bicara gini, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengalami hal yang sama, atau mungkin ada yang sakit, maaf, berbulan-bulan belum sembuh, bahkan tambah buruk. Saya beritahu hari ini, dalam nama Yesus, kalau engkau percaya firman Tuhan Yesus, engkau hidupi sungguh-sungguh, bukan hanya berteori, tetapi engkau betul-betul mengaminkan, menghayati, mempraktekkan, maka saudara juga akan mengalami kasih Yesus yang sama. Kasih karunia melimpah-limpah, termasuk dalam hal pemulihan kesehatanmu. Ini mereka rasakan. Ada kesaksian hidup. Bagaimana mereka diubahkan. Mereka hidup dalam kelimpahan. Karena nggak egois. Halo. Halo. Jangan hanya kita merasa egois dalam hal kita prinsip kebenaran. Kita paling benar. Tapi kita lupa untuk juga menjadi pelaku firman Tuhan. Saya melihat masih banyak dalam pemberitaan firman saling menghakimi. Bagus aja kalau punya prinsip keyakinan benar. Tapi jangan lupa bahwa kita ini juga disuruh menjadi pelaku firman Tuhan. Apakah engkau sudah jadi berkat di lingkunganmu? Sudah jadi berkat di dalam komunitasmu? Atau orang hanya mengenal Anda sebagai orang yang pintar ngomong? Iya. Ada yang bilang sampai jerawatnya besar banget. Betul, ini salah makan. Hari Minggu kemarin, ada yang kasih kelapar tar. Itu saya suka. Coklat saya suka. Telur saya suka. Susu saya suka. Tapi saya tahu bahwa itu bisa bikin saya panas dalam, termasuk kacang. Jadi yang saya suka belum tentu baik buat tubuh saya. Jadi saya habis diajak Pak Pendeta kemarin hari Minggu ada video naik itu bagaimana kesaksian tumor otak sembuh. Saya makanlah itu kelapar tarnya. Wih. Inilah buahnya. Tidak salah kelapar tarnya. Saya yang tidak peka.
Ya, di kelapa tart itu kayaknya ada susu, ada telur barangkali, ada kacang barangkali. Wah, lengkap sudah. Ditambah dabu-dabu. Haleluya, hauce kote. Inilah bengkaknya. Tapi ini paling 1-2 hari udah hilang. Gitu. Ya, udah lanjut lagi ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semuanya orang-orang yang punya tanah atau rumah, tapi rela menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai keperluannya. Jadi dibagi-bagi. Rasul-rasul itu tidak kumpul sendiri, tapi dibagi-bagikan. Saya selalu ingatkan diri saya bahwa Pastor Andy atau Andi Simon ini ya, di dalam berkat Tuhan yang Tuhan kasih, baik lewat TikTok, YouTube, Facebook, ataupun BT berkat Tuhan, ada hak-haknya orang yang kurang mampu, ada hak-hak orang lain yang engkau perlu. Jangan lupa untuk memberkati sesamamu yang berkekurangan. Hampir tiap hari loh. Tapi seperti Pastor katakan, saya sekarang sudah jarang buat video-video live. Ya, karena saya merasa ini sudah viral. Dan viral udah lama, tahunan. Dan hari Minggu saya datang itu sudah penuh banget. Kalau sampai Pastor live setiap hari, waktu kita turun ke jalan dan mendoakan atau berbagi berkat, nanti makin viral, makin banyak yang datang. Jujur untuk saat ini nggak pegang ini saja ada kepikiran mau sudah tutup form doanya banyak banget. Pastor doakan sembuh, makin banyak yang datang. Pastor doakan dia dapat berkat, suka baca cerita. Sementara saya membatasi untuk namanya kontak pribadi, hubungan pribadi, bukan sombong, tapi keterbatasan waktu, dan juga Pastor tetap menjaga hati supaya tidak serong. Luar biasa loh mereka nih. Ini kehidupan orang percaya mula-mula. Ayo kembalikan kehidupan orang percaya mula-mula. Murah-murah. Nggak pelit. Ya. Ayat yang ke-6. Demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia buat apa? Ia bahkan menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa ya kesaksian-kesaksian ini. Jadi tadi itu bicara soal kesaksian hidup. Saya juga punya kesaksian hidup. Saudara sudah tahu dan sudah banyak yang sudah melihat. Ayo semuanya, orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, kita juga harus punya kesaksian hidup. Jangan hanya kesaksian ngomong, tapi kesaksian hidup, hidup yang diubahkan. Amin. Yang kemarin suka marah-marah, hari ini menjadi lembut. Yang kemarin pendendam, hari ini menjadi peramah, suka mengampuni. Hendaklah kita punya kesaksian hidup. Masa sudah tiap minggu masuk gereja, bahkan sudah ikut mungkin kebaktian tengah minggu, tapi tidak berubah. Ayo, tanda seru ini kita perlu memperingati diri sendiri. Masa sudah sakit parah, terus Tuhan sembuhkan, terus kita sehat, kita masih kumat lagi. Ayo, ingat firman Tuhan ini mengajak kita untuk punya kesaksian hidup.
Harus ada perubahan. Saya mau berubah. Saya mau belajar. Untuk belajar kita perlu rendah hati. Puji Tuhan. Makasih, kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Hidupku menjadi tanda kesaksian Kristus. Coba kita renungkan sebentar. Apa yang membuat Bapak Ibu tiap hari ini ada ribuan orang? Dan sekarang udah ribuan orang. Di 3 platform Pastor Medsos ini, tiap hari ribuan orang. YouTube, Facebook, TikTok, tiap hari ribuan orang. Bahkan di TikTok saja kadang sampai 10.000. Di Facebook sampai 200.000. Ini penonton harian ya. Di YouTube sampai lebih 10 ribuan. Apa? Kesaksian hidup itu perlu. Kesaksian hidup itu penting. Dan kiranya ini bisa diterima oleh semua hamba Tuhan, gereja Tuhan dimanapun. Maka gerejamu juga akan banyak sekali kunjungi jiwa-jiwa. Karena mereka melihat kesaksian hidup. Pintar ngomong Injil itu bagus. Pintar teologi itu bagus. Tapi jangan lupa untuk pintar juga. Hatimu engkau rendahkan. Supaya Tuhan ubahkan. Kita pintar bersaksi itu bagus. Tapi kita juga harus pintar bagaimana hidup kita mau diubah oleh Tuhan. Dan itu butuh kerendahan hati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget. Kalau mengenai kesaksian iman, Pastor mendorong saudara-saudara untuk nanti dibaca mulai Ibrani pasal 11 ya. Ibrani pasal 11 di sana tentang saksi-saksi, kesaksian-kesaksian iman. Saudara baca di situ ada ayat-ayat banyak yang memberkati. Mulai Ibrani pasal 11 ya, tentang kesaksian-kesaksian iman. Ya sudah, Pastor coba baca beberapa ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 ya. Saudara ikutin seberapa bisa Pastor baca. Oke, kita lihat dulu sampai 8 deh ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-8. Pastor bacakan ya, ini tentang saksi iman. Jadi kesaksian iman itu perlu, tapi yang lupa tadi, kesaksian hidup juga penting. Ya, seperti tadi kisah para rasul ya. Sekarang kita lihat kesaksian-kesaksian iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 8. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini iman ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Jadi bukti dalam hatimu sampai dari kenyataan baru kita sampaikan. Iman itu dasar yang kita belum lihat secara kasat mata, tapi bukti dari hati kita percaya itu bisa terjadi. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Iman. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperkesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Tuhan berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara. Sesudah ia mati, darah masih berbicara. Ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Tuhan telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia punya kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Wow. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya Tuhan itu ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman. Maka kesaksian iman itu penting. Ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia tentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Luar biasa, merantau. Tidak tahu tempat yang dituju, tapi karena iman. Ini semua kesaksian iman. Satu lagi ya, kita lihat di Ibrani 11 ini, Pastor mau aja sudah lihat. Ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Orang durhaka sepatutnya, seharusnya binasa. Tetapi mengenai Rahab perempuan sundal itu alias pelacur, tidak turut dibinasakan. Kenapa? Karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Luar biasa loh. Dia diampuni. Dia berubah. Dia menjadi pribadi yang tadinya pelacur, pezina, perempuan sundal. Bible menulis begitu. Tapi dia berubah. Dia menjadi baik. Ada kesaksian hidupnya. Dia tidak pintar teori, tapi dia berubah. Dia nggak pintar untuk mengatakan dia benar, yang lain salah. Dia nggak pintar berteologi, tapi dia berubah. Diluputkan dari kebinasaan orang-orang durhaka. Kita harus berubah, Bapak Ibu sekalian. Kita harus berubah. Lebih daripada sekedar kita menjadi pintar. Kita harus berubah seturut dengan firman Tuhan, seturut kuasa Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Kita harus berubah.
Kalau Tuhan bilang rendah hati, jangan bilang saya nggak bisa rendah hati. Dari sononya, kita harus berubah. Kalau Tuhan bilang jangan pelit, jangan berkata saya dari dulu memang pelit. Jangan, kita harus berubah. Luar biasa loh. Pelacur, perempuan sundal, pezina, orang busuk, dibusuk-busukin. Tapi diluputkan loh. Apa yang kita mau cari di dunia ini? Semua hanya fana, fata morgana, sementara. Tapi kita mau hidup yang kekal. Kita mau iman itu kita hidupin sungguh-sungguh. Dia berubah, diluputkan dari kebinasan orang-orang durhaka. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mau nangis deh baca ini. Kesaksian iman itu perlu. Kesaksian hidup itu perlu. Dan satu lagi, kesaksian hidup kekal itu menjadi pointing kita di dalam bersaksi. Kesaksian iman, kesaksian hidup, dan kesaksian hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Jadi setelah ini janganlah tawar-tawar. Saya nggak bisa berubah, Pastor. Udah dari sononya, udah sukunya memang begitu, udah bawaan lahir, udah karakternya harus berubah. Ini menyangkut hidup kekal kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan pernah bilang kan, orang pelit, orang kikir, orang pezina tidak masuk surga. Kenapa? Mereka mau berubah. Padahal Tuhan dengan firman kasih-Nya, dengan setia, kasih Tuhan seperti air yang mengalir, dengan sabar mau mengubah kita. Puji Tuhan. Mau mengubah kita. Yang tadi kita keras hati, sekarang udah mulai lembut hatinya. Yang tidak percaya, mulai percaya dengan baik kesaksian-kesaksian kau lihat. Tuhan itu seperti Bapa yang baik, digambarkan Dia dengan sabar mendidikmu. Tukang komplain Dia sabar mengasihimu. Banyak salah Dia ampuni, Dia buang sampai jauh ke dalam tubir-tubir laut. Puji Tuhan. Nah sekarang Pastor mau sampaikan yang terakhir ini, hari ini, kesaksian hidup kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Apakah Tuhan telah menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Siapa? Tuhan Yesus. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, yaitu Tuhan Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Tuhan Yesus, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Meskipun tentang kesaksian hidup kekal ini nanti, sifatnya nanti, tapi ini harus menjadi poin pertama di dalam kesaksian-kesaksian kita. Supaya ketika ada orang yang mendengar dan dia meninggal duluan, Tuhan panggil duluan, dia tidak binasa, tetapi terima hidup yang kekal. Kalaupun ada kesempatan digembalakan di gereja yang baik, dimanapun, semua gereja baik-baik, dia bisa digembalakan. Puji Tuhan, dia punya kesaksian hidup. Dia bisa belajar kesaksian iman.
tapi yang utama bagaimana dia memperoleh kehidupan kekal. Itu percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan sisi keluargamu akan diselamatkan. Buku Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Sekali saya ulangi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan sisi keluargamu akan diselamatkan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang live streaming ini, hampir 10.000 orang di 3 platform, YouTube, Facebook, dan TikTok. Bapak Ibu terkasih, demi kemurahan surga, demi kemurahan Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu dan untuk hidup kekalmu kelak. Jangan sombong, jangan merasa tidak penting. Manusia itu napasnya hanya anugerah Tuhan, bukan yang lain. Saya sudah melihat banyak orang-orang sehat tiba-tiba meninggal tiba-tiba, dan mereka tidak tahu kemana arahnya. Saya beritahu hari ini, saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka engkau dan keluargamu akan diselamatkan, dan engkau juga oleh anugerahnya, seperti kami dan banyak orang, akan punya kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Saya dulu bersaksi, saya dulu banyak kekurangan, tapi hari ini Tuhan cukupkan. Dan bahkan sekarang saya bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Ini kesaksian hidup saya. Saya dulu sakit-sakitan, sekarang sehat. Kesaksian hidup saya ini banyak mengubah orang, banyak memberkati orang. Saya dulu kekurangan, sekarang melimpah-limpah. Melimpah syukur, melimpah kebaikan Tuhan, melimpah berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kiranya Pempester Share ini masih banyak, masih ada ribuan kalimat, ribuan kebenaran yang dalam hatiku sebetulnya menyampaikan ini. Nanti di hari berikutnya. Tapi yang pasti apa yang sudah sampaikan ini menjadi makanan rohani terbaik bagi saudara pemirsa sekalian yang terkasih ini dalam hidupmu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami terima, kami aminkan, kami percaya, dan kami mau setia melakukannya sampai Tuhan Yesus panggil kami pulang ke pangkuan Bapa di surga. Amin. Siapa nih yang terberkati pastor yang sharing juga on fire, terberkati banget. Yeay, puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak mustahil saat engkau menyimak firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, ada hal yang baik pasti deh Tuhan incas dalam roh Anda. Amin, amin. Sekarang pastor mau memberkati air minum Bapak Ibu sekalian yang percaya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Di tangan Bapak Ibu sekalian, ini adalah air biasa, air minum biasa. Sekarang hamba Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum biasa ini
diberkati. Roh kesembuhan dari Tuhan memenuhi mereka yang meminum air doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pastor minum, saudara minum sama-sama yuk. Ayo kita tos, 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 apa? Kampe. Kayak orang. Ya, atau saudara bisa kasih kepada yang terkasih, atau keluargamu yang sedang sakit, atau mungkin terbaring di rumah sakit, kasihlah. Dan kiranya jadi berkat ya buat tubuh mereka yang sedang sakit dan disembuhkan. Amin. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banget. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, setiap hari pastor mengucapkan kalimat doa kepada orang-orang sakit, dan cenderung kalimat doanya sama. Tapi kenapa banyak terjadi kesaksian kesembuhan? Karena berkat Tuhan. Ya, dari sini pastor mau ingatkan kita, bukan yang utama kita fasih lidah. Bukan yang utama kita melayani pintar berkata-kata, bukan yang utama itu. Juga bukan yang utama karena engkau merasa gereja besar, sinode besar, atau gereja mewah. Bukan. Bagi Pastor Randy pribadi dalam pelayanan setiap hari yang mulai ribuan orang ini, diberkati Tuhan. Nah, carilah inti sarinya bagaimana Tuhan memberkati pelayananmu gitu. Bukan kita teriak-teriak, bukan kita pakai alat yang mewah, bukan kita harus dengan canggih toolsnya atau sistem atau multimedianya hebat. Ini kasih yang sederhana. Bahkan untuk tampilkan saja ayat-ayat saya tidak bisa. Tampilkan teks untuk lagu saya tidak bisa. Ini sederhana. Bahkan doa-doa saya sadar, doa-doa saya terbatas dan sederhana. Kalimat-kalimat itu aja saya ulang tiap hari. Tapi karena Tuhan masih memberkati dan mau memberkati, kalimat-kalimat doa yang saya sampaikan live streaming ini maupun saya kirimkan lewat WhatsApp, di form doa, di grup doa, kalimat yang sama, tetapi karena Tuhan memberkati, kesembuhan datang dari Tuhan, bukan dari hamba Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang pastor mau mendoakan, memberkati tubuh Bapak Ibu sekalian. Angkat tangan saudara yang percaya kesembuhan ilahi itu ada. Tangan-tangan mereka yang terangkat saat ini, mereka berikan tanda mereka percaya akan kesembuhan ilahi. Maka diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka yang haus dan lapar kesembuhan ilahi. Saat ini juga aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka. In Jesus' name, be healed, be free,
and be clear. Tubuhmu diberkati, tubuhmu sehat, tubuhmu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Cek tubuh Anda, lihatlah kesehatan Anda membaik, pulih, dan diberkati. Dan juga kalau engkau berdosa, minta ampun, dosamu diampuni, dan jiwamu diselamatkan, diluputkan dari hukuman orang-orang durhaka dan kebinasaan, diluputkan, tapi engkau akan mendapatkan damai sejahtera pengampunan. Dan kalau hatimu damai, jiwamu tenang, pasti deh engkau bersuka cita, imunmu naik, dan engkau senang karena sehat seperti saya sehat. Ya, saudara, tubuhmu sehat, negatif kanker, negatif tumor, pulih dari stroke. Amin. Amin. Yeay. Puji Tuhan. Pelayanan hari ini sudah selesai. Yang mau aktivitas, selamat aktivitas. Puji Tuhan. Yang masih tinggal, Pastor mau sapa-sapa sebentar. Halo semuanya. Halo Opung Jose Boru. Halo Stanley. Halo Bapak Yongki Wangkoya. Halo Ibu Suis. Halo Kakak Englan. Halo Bapak Widanto Lurianto. Halo Bapak Cinyang Effendi. Halo Anita Sitepu. Halo Marta. Halo Helvi Rages. Halo Abang Ganteng. Makasih. Wis dapat dari Alois topi saya bundar. Makasih. Halo Albertina. Sekarang sapa-sapa. Yang titip pesan sapa-sapa banyak banget. Saya suka lupa karena kalau sudah subuh itu harus kita fokus firman Tuhan, jadi kadang nama-nama suka lupa. Halo Opun Kardosihite. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo Bapak Riki Sanjaya Putra Sulbar. Puji Tuhan. Makasih Feli atas pemberian stikernya, dan banyak orang-orang yang memberkati hamba Tuhan di YouTube hari ini. Pastor Andy dapat stiker 152.000. Hore, puji Tuhan. Itu kalau misalnya beli beras itu hampir dapat 3 sak yang 5 kiloan. Karena satu sak itu 60.000, kalau kali 3 kan 80. Hore, dapat berkat. Makasih juga yang kasih stars di Facebook, puji Tuhan. Dan makasih juga yang kasih gift-giftnya dari orang-orang baik ya di TikTok, dan semua orang-orang baik yang memberkati hamba Tuhan ini. Makasih banget ya, makasih banget. Iya. Leo Kandra Sibarani, puji Tuhan, puji Tuhan. Halo Ibu Meti, Ibu Jen, Bapak Melki, Budi Wijaya Yanti, Cece Cingsyu, Kakak Chelsea. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Tolong disapa apa itu? Kakak Minar Pangemanan, tuh disapa.
Makasih, wah dari Irian Tomorang, makasih stikernya, puji Tuhan. Edward Hutapea, makasih sama-sama. Iya, makasih Abang Ganteng makasih. Eh, siapa itu? Mora Namaje, aduh, Namarajong, Namoranjong, dong Pak, udah disapa ya. Rusmaida, Sinta Sinaga, makasih Daud Milan atas pemberian stikernya. Melani, puji Tuhan. Ada Ibu Erni Alibasa di Bandung, Ibu Vena, Peserja Sapa, salam buat suami terkasih, puji Tuhan. Saatnya sapa-sapa, dan di TikTok juga banyak yang minta disapa. Ini ada Dede, siapa itu? Halo. Iya, ada Marta Rita. Wah, makasih Ibu Marta yang baik ya, yang kasih stiker, makasih banget, puji Tuhan. Wih, hari ini pesta dapat stiker banyak loh, ada 406.000, hore, puji Tuhan. Wah, makasih banget ya orang-orang baik yang memberkati hamba Tuhan. Nita Lombok ya, makasih Ibu Meti, puji Tuhan. Irem Bridal, salam buat keluarga semua ya. Nita Lombok sudah, puji Tuhan. Halo Fitri, Romi, makasih. Iya Ibu Jen sama-sama ya, puji Tuhan. Di Facebook ini ada ada Stephen ya, Sorta, ada Aci di TikTok, ada Abel, ada Andi Fans, ada Maria, makasih Dede, Luciana, makasih sudah give ya. Mami Lika, makasih, puji Tuhan. Ya, Derlina Huta Barat, puji Tuhan. Siapa lagi nih? Kadang-kadang ini apa? Ada saya juga, Warsi Kunari, Stiense Tambung, Vergi, disapa dong, tuh disapa. Iya, Horas Ferista Perdana Tarigan, puji Tuhan. Saya sambil lihat-lihat ya, karena kadang-kadang habis live gini dapat chat, aku nggak disapa Pesar, nggak disapa.
Caroline Mawengkan, Narai kabar Arnitai Yeni Bahalap. Halo, halo semuanya. Meli, makasih. Dede, wih banyak banget. Udah banyak banget Dede kasih banyak banget gift. Wah, di TikTok ini banyak orang-orang baik. Makasih, wih sampai ratusan. Udah, makasih. Bisa dapat gift dari Dede di TikTok ini banyak banget. Udah, makasih banget ya. Makasih banget, puji Tuhan. Ya, makasih. Berkat Tuhan, puji Tuhan. Helmi Waworundeng, Rosmawati Sijabat. Halo Idawati. Saya tuh Nyonya Kuswating disapa yang dari Malang. Pastor juga minta maaf ya, hanya membatasi sapa-sapa begini. Kalau nggak gitu nanti lama banget kita mau aktivitas kan. Iya, baca. Ini baca. Trivena Stuker, ya dibaca. Nah, jangan marah-marah dong. Ampun. Iya. Nah, sudah kayaknya ya. Bapak Ricardo, Lombang Gaul, Ibu Erni kan sudah, Ibu Erni Alibasa. Sudah dulu ya, kita aktivitas yuk, masuk di kehidupan nyata. Sapaannya Romasti Banjarnahor, Kuda Semanga, Pesona Toraja, Pole Paraya, Linda Panggabea, wis. Makasih Ibu Dinawati Maria, ada Opung Siti Panjaitan, iya sebisanya Linca Purba, bye. Oh ya, Kakak Dede, makasih. Berangkat dulu, Immanuel. Ketemu lagi ya, bless you. Ibu Inge, Isye, Epan, Ibu Inge, Budiati, Friendly, Juni Anto, halo. Ya, puji Tuhan. Iya, nah coba loh kalau pastor mau ikuti keinginan, ini makin lama ini makin banyak yang kasih gift loh. Cuma kan kita harus kembali ke dunia nyata, dengar firman, sekarang saja praktek. Kalau pastor mau ikutin ini, sejam lagi ngikutin, tambah rame nih. Dan pasti banyak tuh yang kasih lope-lope, sudah 163.000 banyaknya tuh yang kasih lope-lope. Wis, hati senang, makasih udah gabung. Ya, puji Tuhan. Ayo, siapa itu? Sri Wahyuni disapa dari Malang. Pokoknya kalau pastor baca disapa, saya nggak pelit-pelit kok. Nggak pelit-pelit menyapa,
nggak pelit-pelit juga kasih kepeng kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau pas ada lo ya, tapi jangan berharap pada manusia, nanti kita salah. Wis, lo mesti Banjar Nahor nyanyi dulu. Lalu Ibu Meti berkata, sambung, hidup adalah kesempatan. Oke, direspon langsung. Sapa-sapa yang sudah cukup ya. Pastor closing saja hari ini dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Dengar firman, oke. Sekarang di sini kita masuk dunia nyata, lalu kita melakukan firman Tuhan. Jangan hanya teori melulu, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat, untuk praktek, untuk melakukan apa yang sudah kita dengar firman Tuhan. Pujian ini penutup live streaming hari ini. Kira semua dengar dan beri hati dan semangat untuk hidup bersama Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan. Sebelum ajal menjemput, pastikan kita menjadi anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, pelaku firman Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Devi Sinambela Yeremia disapa nih. Hidup ini adalah kesempatan. Makasih Melani Susanto. Hidup ini untuk jadi berkat. Ingat ya, sebelum ajal menjemput, hidup ini harus jadi berkat. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini, channel ini juga harus jadi berkat yang hidup. Halo Selfie Swatang Dudu Om. Pakailah setiap kami, pakai setiap mereka, ini doaku ya Tuhan. Selagi mereka masih kuat, bila saatnya nanti kita tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Halo Nofri Langi Manado Kotek. Oh Tuhan, angkat tangan saudara. Pakailah kami selagi kami masih kuat. Makasih Tumis ya Aan.
hidup ini selama kita masih kasih umur, sebelum ajal menjemput kita, ayo jadi berkat, jangan pelit-pelit. Berkati orang-orang kurang mampu. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Channel ini juga jadi berkat, gerejamu jadi berkat, pelayananmu jadi berkat, betul-betul jadi berkat deh. Amin. Amin. Hore. Hari ini pelayanan selesai. Sola Fide, Immanuel, terus memberkati semua kita. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.